Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun ar-Rasyid di istana kerajaan, dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Rupanya, kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan rajanya perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan. Karena Abu Nawas mengetahui bahwa ia dipanggil karena ingin diikat sebagai saudara raja dengan tali ikatan hadiah. Sesampainya di istana kerajaan, Abu Nawas dengan santainya menegur langsung kepada Raja Harun tanpa basa-basi terlebih dahulu. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana nanti jika Allah menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari dan kulit ari, kata Abu Nawas kepada Raja Harun. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba itu, menyebabkan Raja Harun ar-Rasyid sedih, sehingga menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang kepala pengawal segera bertindak dengan memarahi Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau diamlah, engkau telah menyakiti hati sang raja, bentak kepala pengawal kerajaan kepada Abu Nawas. Biarkan dia, kata Raja Harun. Sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda, kata Abu Nawas dengan berani. Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu, dengan pemberian fasilitas dan hadiah-hadiah, kata Raja Harun ar-Rasyid. Kembalikan saja semua harta dari tempat semula, yang hendak Paduka berikan kepada hamba, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu, tanya Raja Harun. Aku ingin Anda tidak melihatku, dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Neil dari Qudamah bin Abdullah Al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah melempar jumrah Aqobah di atas ontanya yang kemerah-merahan, tanpa ada pukulan, dan tidak pula dengan pengusiran, jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi, persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya. Hambamu mendekat, dan sekarang apa? Bukankah engkau bakal mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat engkau gunakan lagi. Raja Harun al-Rasyid terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan menolak hadiah yang begitu berharga. Ia pun bertanya dengan penasaran. Abu Nawas, mengapa kamu tidak mau memilih hadiah apapun? Bukankah itu adalah kesempatan yang baik untuk menjadi kaya? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Raja, saya tahu bahwa hadiah-hadiah itu pasti ada celahnya. Jika saya memilih unta, mungkin unta itu sudah tua dan sakit-sakitan. Jika saya memilih emas, mungkin emas itu palsu atau dicuri dari orang lain. Jika saya memilih nasi, mungkin nasi itu beracun atau basi. Saya tidak mau mengambil risiko dengan memilih hadiah yang tidak jelas asal-usulnya. Raja Harun al-Rasyid terdiam. Ia mengakui bahwa Abu Nawas benar. Ia memang sengaja memberikan hadiah-hadiah yang bermasalah untuk menjebak Abu Nawas. Ia pun menghargai kejujuran dan kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas, kamu memang orang yang pintar dan bijaksana. Kamu telah lulus ujian saya. Sebagai hadiah, saya akan memberimu apa yang kamu mau. Katakanlah, apa yang kamu inginkan, kata Raja. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tidak mau meminta sesuatu yang berlebihan atau menyusahkan Raja. Ia pun menjawab dengan rendah hati. Terima kasih, Raja. Saya tidak meminta apa-apa. Saya hanya ingin Raja selalu sehat, adil, dan bahagia. Saya juga ingin rakyat Raja hidup damai dan sejahtera. Itu saja yang saya harapkan. Raja Harun al-Rasyid tidak senang dengan jawaban Abu Nawas. Ia merasa bahwa Abu Nawas mengejeknya dengan menolak hadiah yang akan ia berikan, apapun yang Abu Nawas pinta. Ia pun berkata dengan marah, Abu Nawas, kamu berani-berani saja menolak hadiahku. Apakah kamu merasa lebih hebat dari aku? Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Raja? Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, Raja, saya tidak bermaksud mengejek atau menantang Anda. Saya hanya tidak mau terjebak dalam permainan Anda. Saya yakin bahwa hadiah-hadiah itu pasti ada sisi buruknya. Jika saya memilih kuda, mungkin kuda itu liar dan tidak bisa dikendalikan. Jika saya memilih permata, mungkin permata itu berdarah atau dikutuk. Jika saya memilih roti, mungkin roti itu keras atau berjamur.
Saya tidak mau mengambil risiko dengan memilih hadiah yang tidak jelas kualitasnya. Raja Harun al-Rasyid semakin geram mendengar jawaban Abu Nawas. Ia memang sengaja memberikan hadiah-hadiah yang bermasalah untuk menghina Abu Nawas. Ia pun berkata dengan tegas, "Abu Nawas, kamu telah membuatku kesal. Kamu tidak bisa menolak hadiahku begitu saja. Kamu harus memilih salah satu hadiah ini, atau kamu akan dihukum dengan cara yang paling kejam." Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu bahwa raja sedang dalam perasaan yang buruk. Ia pun mencoba untuk mengubah suasana dengan humor. "Baiklah, Raja. Jika Anda memaksa saya untuk memilih, saya akan memilih hadiah yang paling sederhana. Saya akan memilih sepiring roti. Tapi, saya punya syarat. Saya ingin Anda juga makan sepiring roti bersama saya. Kita akan berbagi roti sebagai tanda persahabatan." Raja Harun al-Rasyid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan memilih hadiah yang paling murah. Ia pun merasa penasaran dengan syarat Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu memang orang yang lucu dan unik. Kamu memilih hadiah yang paling murah, tapi kamu juga mengajakku untuk makan bersama. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu ingin berdamai denganku?" kata raja. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Raja, saya ingin Anda tahu bahwa hadiah yang paling berharga bukanlah harta benda, melainkan persahabatan. Saya ingin Anda menghargai saya sebagai sahabat, bukan sebagai lawan. Saya juga ingin Anda sadar bahwa roti yang Anda berikan itu sebenarnya beracun. Saya bisa melihat dari warna dan baunya. Jika Anda makan roti itu sendiri, Anda akan mati. Jika Anda makan roti itu bersama saya, Anda akan selamat. Karena saya sudah menyiapkan obat penawarnya di saku saya." Raja Harun al-Rasyid terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Ia menyadari bahwa Abu Nawas benar. Ia memang memberikan roti beracun kepada Abu Nawas, dengan harapan bahwa Abu Nawas akan memilihnya dan mati. Ia pun merasa malu dan bersalah kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu memang orang yang pintar dan setia. Kamu telah menyelamatkan nyawaku dengan cara yang cerdik. Kamu juga telah mengajarku pelajaran yang berharga. Mulai hari ini, kamu adalah sahabatku. Kamu boleh meminta apapun dari aku. Aku akan memberikannya tanpa ragu." Abu Nawas bersyukur dan berterima kasih kepada raja. Abu Nawas tidak mau hadiah dari Khalifah Harun al-Rasyid karena ia merasa tidak pantas menerima hadiah dari seorang pemimpin yang adil. Ia mengatakan bahwa hadiah yang paling berharga adalah kebun anggur yang ada di dalam hati Khalifah. Khalifah Harun al-Rasyid tersentuh dengan jawaban Abu Nawas dan memuji kecerdikannya. Namun, tidak semua orang senang dengan Abu Nawas. Salah satunya adalah Menteri Kanzul, yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia berpikir bahwa Abu Nawas hanya pandai berbicara manis, tetapi tidak memiliki ilmu yang berguna. Ia pun berencana untuk menjebak Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Keesokan harinya, Menteri Kanzul mengajak Abu Nawas ke istana. Di sana, ia menantang Abu Nawas untuk menjawab 3 pertanyaan yang ia siapkan. Jika Abu Nawas bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, ia akan mendapatkan hadiah dari Menteri Kanzul. Tetapi jika Abu Nawas salah menjawab satu saja pertanyaan, ia harus membayar denda sebesar 1000 dinar. Abu Nawas menyetujui tantangan itu, meskipun ia merasa curiga dengan maksud Menteri Kanzul. Ia yakin bahwa ia bisa menjawab semua pertanyaan dengan mudah. Menteri Kanzul pun mulai mengajukan pertanyaan pertamanya. "Mengapa matahari terbit di timur dan terbenam di barat?" tanya Menteri Kanzul. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Matahari terbit di timur dan terbenam di barat, karena Allah menciptakan matahari sebagai cahaya bagi bumi. Allah menetapkan jalannya matahari dari timur ke barat, sehingga manusia bisa menghitung waktu dan mengenal siang dan malam. Ini adalah rahmat Allah yang tidak bisa diubah oleh siapapun." Menteri Kanzul tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Ia merasa bahwa jawaban itu terlalu umum dan tidak ilmiah. Ia pun mengajukan pertanyaan keduanya. "Bagaimana cara menghitung jumlah pasir di pantai?" tanya Menteri Kanzul. Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Cara menghitung jumlah pasir di pantai adalah dengan mengambil segenggam pasir dan membaginya menjadi 2. Kemudian, ambil 1 butir pasir dan letakkan di atas meja. Ulangi langkah ini sampai semua pasir habis.
Setelah itu, hitunglah jumlah butir pasir yang ada di atas meja. Itulah jumlah pasir di pantai. Menteri Kanzul marah dengan jawaban Abu Nawas. Ia merasa bahwa jawaban itu terlalu konyol dan tidak mungkin dilakukan. Ia pun mengajukan pertanyaan ketiganya, yang ia pikir pasti akan membuat Abu Nawas kalah. Abu Nawas, sekarang aku akan bertanya yang terakhir. Ini adalah pertanyaan yang paling sulit, dan tidak ada yang bisa menjawabnya. Jika kamu bisa menjawabnya, aku akan memberimu hadiah yang paling berharga di istana ini. Tapi jika kamu tidak bisa, kamu harus mengakui bahwa kamu kalah dan aku yang menang. Apakah kamu siap? Tanya Menteri Kanzul dengan percaya diri. Aku siap. Silahkan tanyakan, kata Abu Nawas. Baiklah, ini dia pertanyaannya. Apa yang ada di dalam hatiku? Tanya Menteri Kanzul dengan senyum licik. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu bahwa pertanyaan ini tidak mungkin bisa dijawab dengan pasti, karena hati seseorang adalah rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Tetapi ia juga tidak mau menyerah begitu saja. Ia pun mencoba menjawab dengan bijak. Yang ada di dalam hatimu adalah sesuatu yang sangat berharga, tetapi juga sangat berbahaya. Sesuatu yang bisa membuatmu bahagia, tetapi juga bisa membuatmu sengsara. Sesuatu yang bisa memberimu kekuasaan, tetapi juga bisa merampasnya. Sesuatu yang bisa memberimu kehormatan, tetapi juga bisa menghinanya. Sesuatu yang bisa memberimu cinta, tetapi juga bisa memberimu benci. Sesuatu yang bisa memberimu damai, tetapi juga bisa memberimu perang. Sesuatu itu adalah nafsu, jawab Abu Nawas. Menteri Kanzul terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Ia merasa bahwa jawaban itu sangat tepat dan mengena. Ia sadar bahwa ia memang didorong oleh nafsu untuk menantang Abu Nawas, karena ia ingin mendapatkan pujian dan pengakuan dari raja dan rakyat. Ia juga sadar bahwa nafsu itu telah membuatnya lupa akan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang menteri. Ia pun merasa malu dan menyesal. Abu Nawas, kamu benar. Aku mengakui bahwa kamu telah menjawab semua pertanyaanku dengan benar. Kamu memang pantas dihormati dan dikagumi oleh semua orang. Aku minta maaf atas kesombongan dan kebodohanku. Ini adalah hadiah yang kujanjikan untukmu. Ini adalah cincin berlian yang sangat indah dan mahal. Silahkan ambil dan gunakan sesukamu, kata Menteri Kanzul dengan rendah hati. Abu Nawas pun menerima cincin itu. Ia melihatnya dengan seksama. Cincin itu memang sangat indah dan berkilau. Ia bisa membayangkan betapa banyak orang yang akan iri dan kagum melihatnya. Tetapi ia juga bisa membayangkan betapa banyak masalah yang akan timbul karena cincin itu. Ia pun memutuskan untuk tidak memanfaatkan hadiah itu. Terima kasih, Menteri Kanzul. Aku menghargai niat baikmu. Tetapi aku tidak mau menggunakan cincin ini. Aku tidak membutuhkannya. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang aku punya. Aku lebih suka memberikan cincin ini untuk orang yang lebih membutuhkannya. Aku tahu ada sebuah masjid tua di kota ini, yang sudah lama tidak direnovasi. Aku akan memberikan cincin ini untuk masjid itu, agar bisa digunakan untuk memperbaiki dan mempercantik masjid itu. Aku yakin itu akan lebih bermanfaat dan berkah, daripada aku memakainya sendiri, kata Abu Nawas. Menteri Kanzul pun terharu mendengar ucapan Abu Nawas. Ia merasa kagum dengan kebaikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Ia pun setuju dengan rencana Abu Nawas. Abu Nawas, kamu memang orang yang mulia dan bijak. Aku mendukung keputusanmu. Aku akan ikut membantu untuk merenovasi masjid itu. Aku akan memberikan sebagian dari hartaku untuk masjid itu. Aku berharap dengan begitu, aku bisa menebus kesalahan dan dosaku. Aku juga berharap dengan begitu, aku bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih taat kepada Allah, kata Menteri Kanzul. Abu Nawas pun tersenyum. Ia senang melihat perubahan sikap Menteri Kanzul. Ia berharap bahwa dengan begitu, Menteri Kanzul bisa menjadi menteri yang adil dan amanah. Ia juga berharap bahwa dengan begitu, raja dan rakyat bisa hidup damai dan sejahtera. Akhirnya, Abu Nawas dan Menteri Kanzul bersama-sama menuju ke masjid tua itu. Mereka menyerahkan cincin berlian dan sebagian dari hartanya untuk masjid itu. Mereka juga membantu untuk merenovasi dan mempercantik masjid itu. Mereka berdua merasa bahagia dan bersyukur.
Mereka juga menjadi sahabat yang baik. Setelah merenovasi masjid tua itu, Abu Nawas dan Menteri Kanzul kembali ke istana. Mereka berdua merasa puas dan lega. Mereka juga merasa lebih dekat dan akrab. Di istana, Raja sudah menunggu mereka. Raja mendengar kabar tentang tantangan Menteri Kanzul kepada Abu Nawas, dan juga tentang hadiah yang diberikan oleh Menteri Kanzul kepada Abu Nawas. Raja penasaran dengan hasilnya. Abu Nawas, Menteri Kanzul, selamat datang kembali. Aku mendengar bahwa kalian berdua telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Aku ingin mendengar ceritanya dari kalian sendiri. Ceritakanlah padaku apa yang terjadi, kata Raja dengan ramah. Abu Nawas dan Menteri Kanzul pun menceritakan semua yang terjadi kepada Raja. Mereka menceritakan tentang pertanyaan-pertanyaan sulit yang diajukan oleh Menteri Kanzul, dan jawaban-jawaban cerdik yang diberikan oleh Abu Nawas. Mereka juga menceritakan tentang cincin berlian yang diberikan oleh Menteri Kanzul sebagai hadiah, dan keputusan Abu Nawas untuk memberikannya untuk masjid tua. Mereka juga menceritakan tentang bagaimana mereka bersama-sama merenovasi dan mempercantik masjid itu. Raja mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Ia merasa kagum dengan kecerdasan dan kebaikan Abu Nawas. Ia juga merasa senang dengan perubahan sikap dan perilaku Menteri Kanzul. Ia pun memuji dan mengapresiasi mereka berdua. Abu Nawas, Menteri Kanzul, aku sangat bangga dengan kalian berdua. Kalian telah menunjukkan kecerdasan, kebaikan, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kalian juga telah menunjukkan kerjasama, persahabatan, dan kepedulian yang luar biasa. Kalian telah memberikan contoh yang baik bagi rakyatku. Aku berterima kasih kepada kalian berdua, kata Raja dengan tulus. Terima kasih, Raja. Kami hanya melakukan apa yang kami anggap benar dan baik. Kami tidak mengharapkan pujian atau penghargaan dari Raja. Kami hanya mengharapkan Raja dan rakyat bisa hidup damai dan sejahtera, kata Abu Nawas dan Menteri Kanzul bersamaan. Raja pun tersenyum. Ia merasa bahagia dan bersyukur. Ia pun memberikan hadiah kepada mereka berdua. Ia memberikan Abu Nawas sebuah rumah yang besar dan nyaman, dan sebuah kebun yang subur dan indah. Ia juga memberikan Menteri Kanzul sebuah gelar yang tinggi dan mulia, dan sebuah jabatan yang penting dan strategis. Abu Nawas, Menteri Kanzul, ini adalah hadiah dari aku untuk kalian berdua. Aku harap kalian mau menerimanya. Aku harap kalian bisa menikmati dan memanfaatkan hadiah ini dengan baik. Aku juga harap kalian bisa terus menjadi sahabat dan penasihat yang baik bagi aku. Aku membutuhkan kalian berdua, kata Raja dengan hormat. Abu Nawas dan Menteri Kanzul pun menerima hadiah dari Raja. Mereka berdua merasa terharu dan bersyukur. Mereka juga merasa terhormat dan bertanggung jawab. Mereka pun berjanji untuk terus setia dan membantu Raja. Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide, untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.